Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas fenomena histeris dan juga gelepar saat altar call. Nah, sering sekali dalam ibadah-ibadah tertentu ataupun di KKR, ketika altar call biasanya terjadi setelah seorang hamba Tuhan berkhotbah, kemudian menyediakan tantangan atau waktu bagi yang mau bertobat atau menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, atau yang sakit yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Nah, pada saat-saat seperti itu sering sekali terjadi yang saya istilahkan tadi fenomena, adalah yang histeris, adalah yang gelepar dan lain sebagainya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi sehingga bisa ada histeris, gelepar seperti itu? Dan kemudian yang kedua, apakah itu Alkitabiah? Alkitabiah maksud saya adalah apakah itu pernah terjadi, dicatat di Alkitab dalam pelayanan Yesus ataupun para rasul, atau di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, itu yang ingin saya bahas pada kesempatan ini. Nah, yang pertama, kenapa seseorang bisa histeris atau gelepar? Karena dalam sebuah ibadah atau KKR itu kan terbuka untuk siapa saja boleh datang, dengan berbagai macam latar belakang, asal ataupun suku, etnis, termasuk latar belakang spiritualnya gitu ya. Ada yang datang mungkin membawa jimat, atau dia adalah seorang dukun atau seorang penyembah berhala sebelumnya, hadir juga dalam sebuah ibadah atau KKR gitu ya. Sehingga ketika ada altar call tantangan untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, nah bisa saja orang-orang dengan latar belakang yang pernah terlibat penyembahan berhala, masih membawa jimat atau bahkan dukun, bisa saja ada di situ dan terpanggil untuk maju dan bertobat gitu kan. Nah, pada saat mereka maju dan didoakan, disitulah terjadi reaksi. Karena yang berkuasa dalam hidup orang itu sebelumnya ada setan, roh jahat, jimat, berhala dan sebagainya. Nah, sementara orang-orang ini akan didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, otomatis terjadi crash ya, tabrakan gitu loh, benturan antara Roh Kudus yang ingin melepaskan dia dan setan yang merasa berhak atas orang itu karena sebelumnya mereka mengabdi kepada setan gitu ya. Sehingga wajar sebenarnya bisa saja terjadi, itulah yang menyebabkan terjadi kenapa seseorang histeris, kenapa seorang gelepar dan lain sebagainya. Ya, itu alasan logis yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya juga orang-orang yang histeris kayak gitu adalah orang-orang yang datang dengan trauma yang berat, atau suatu kebencian, kepahitan yang begitu getir, sehingga di saat mau didoakan kan biasa ditantang untuk terima Yesus dulu, mohon ampun dan lain sebagainya. Bahkan dalam sesi tertentu, kalau topiknya khusus pemulihan batin, itu biasa dituntut untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti gitu. Nah, di titik itulah terjadi peperangan dalam jiwa. Di satu sisi dia pengen taat untuk dipulihkan, tetapi sisi dagingnya terngiang-ngiang mungkin peristiwa atau trauma itu, dan begitu sulit untuk dia lupakan dan lepaskan atau maafkan, maka terjadilah reaksi histeris, bahkan bisa tumbang dan menggelepar-gelepar. Begitu ya kalau dalam pengalaman pelayanan seperti itu ya. Karena ada terjadi peperangan batin antara mengampuni dan juga tidak mengampuni, antara kepahitan dan ingin taat kepada Roh Kudus. Terjadi crash atau benturan pada saat itu ya, sehingga bisa terjadi seperti itu ya. Nah, lain hal kalau pelayanan itu sebelumnya dikonseling dulu. Misalnya dia bukan dalam suatu ibadah, kemudian dia datanglah ke ruang pastoral lalu dikonseling, sehingga perlahan-lahan dia menceritakan kisah hidupnya dan dengan sadar dan sukarela menyerahkan jimatnya kemudian doakan. Mungkin itu reaksinya akan lebih soft gitu ya, lebih soft, lebih dipulihkan, sehingga reaksi mungkin histeris dan gelepar itu mungkin lebih minimal karena sudah ngaku dulu, sudah didoain dulu gitu. Tapi kalau ini maju begitu saja pada saat altar call, sebenarnya itu wajar terjadi. Nah, di dalam Alkitab ternyata itu pernah terjadi atau bahkan sering terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus.
Yang pertama contohnya adalah ketika Yesus melayani di sebuah kota atau tempat yang bernama Kapernaum. Ya, yang tercatat dalam Lukas pasal 4 ayat 31, kemudian 33 dan 35. Di situ dikatakan kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Di dalam rumah ibadat itu, perhatikan, dalam rumah ibadat ya, kalau sekarang berarti gereja atau KKR ya. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Tiba-tiba bermanifestasi dalam rumah ibadat. Ya, berarti ini sinagog pada waktu itu ya. Lalu berkata, si roh jahat yang merasuk orang ini berkata, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Jadi dihempaskan, berarti tumbang gitu ya, terbanting saat Yesus menghardik setan di dalam orang itu. Jadi pernah terjadi, sering terjadi dalam pelayanan Yesus. Kemudian yang kedua, ketika Yesus menyembuhkan mertua Simon Petrus, berarti di rumah mertua Simon Petrus. Setelah Yesus menyembuhkan mertua Simon Petrus, akhirnya orang-orang pada datang minta didoakan juga ya. Lukas 4 ayat 40 sampai 41. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Jadi sambil histeris gitu keluarnya. Ya. Lalu Yesus dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu ia adalah Mesias. Ya, jadi setan-setan itu keluar sambil histeris. Jadi histeris waktu didoakan itu sebenarnya setan-setan yang bermanifestasi di dalam tubuh orang-orang itu yang didoakan itu, atau sedang ada suatu pergumulan batin antara mengampuni atau tidak mengampuni atas kasus kepahitan atau pelecehan seksual yang biasa mereka alami di masa lalu, masa remaja atau masa kecil. Biasanya begitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, ketika Yesus turun dari gunung, lalu datanglah seorang untuk meminta didoakan anaknya yang sering diganggu roh jahat. Dalam Lukas pasal 9 ayat 38 sampai 39, seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah." Jadi waktu dan berjalan ke arah Yesus, setan itu mulai bereaksi, membanting anak itu ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tuh ya. Tetapi Yesus menegur roh itu dengan keras. Ya, makanya ada tengkingan, memang suara harus tinggi ya. Memarahi setan yang macam-macam dalam orang itu gitu. Dalam nama Yesus keluar gitu ya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Jadi gelepar, goncangan terjadi karena manifestasi setan yang merasuk dalam tubuh orang itu. Yang berikut sekarang pelayanan Filipus ya, di Samaria. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 6 sampai 7, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu, yaitu Injil. Sebab
dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, histeris. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi waktu setan keluar, dia nggak keluar diam-diam gitu, permisi, sorry. Dia histeris, dia berteriak sambil pergi meninggalkan orang itu. Ya, seperti itu. Nah, yang berikut adalah bagaimana kalau orang-orang yang sudah bertobat didoakan dan ternyata mereka menyimpan buku-buku atau kitab-kitab ramalan, kitab-kitab yang menyembah Allah lain, ya, atau jimat-jimat. Apa yang harus dilakukan? Ya, nasihat Alkitab atau praktek yang pernah ada di Alkitab adalah dibakar. Ya, jadi kitab-kitab aliran sesatkah atau kitab-kitab ramalan yang dipercaya dan digunakan oleh seseorang sebelum dia bertobat, ketika dia bertobat itu harus diserahkan untuk dibakar. Atau aksesoris apalah, patungkah, kriskah, itu harus dibakar. Ya, kalau tidak bisa terbakar, nggak apa-apa, tetap dibakar. Itu sebagai lambang untuk menghilangkan kuasa di dalam benda itu. Ya, seperti itu ya. Nah, contohnya di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 18 sampai 20. Ya. Situ dikatakan banyak di antara mereka, ini di kota Efesus ya. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, perbuatan menyembah setan-setan. Ini kisah sebelumnya adalah 7 anak Skewa itu ya, di dalam Efesus, di kitab Efesus ya. Lalu akhirnya banyak orang datang mengaku bahwa mereka pernah juga terlibat dalam praktek-praktek mistis, penyembahan berhala, okultisme. Lalu banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Jadi yang pernah melakukan sihir ada kitab-kitabnya, dikumpulkan lalu dibakar, dimusnahkan. Jadi kalau jimat atau guci atau apa dibakar, dipecahkan, dibuang setelah itu ya. Itu dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama juga pernah terjadi. Ya, di 2 Tawarik pasal 15 ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat Maka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Jadi patung dipecahkan, dihancurkan, dibakar. Guci keramat pecahkan, bakar, buang. Apalah patung yang disembah, yang ada di rumah, ya, jimat-jimat, daun-daun, bungkusan-bungkusan kah, kertas-kertas bertuliskan mantra kah. Kalau bertobat, copot dari rumah, keluarkan dari dompet, keluarkan dari tas, serahkan, bakar dalam nama Tuhan Yesus. Guci yang mahal dari nenek moyang tapi ternyata keramat ada isinya, harganya jutaan, bakar, hancurkan, musnahkan, buang dalam nama Tuhan Yesus. Semoga bermanfaat. God bless you.